Kalau lagi sakit, maka dia berkata kepada anaknya, cucunya, "Nak, mana tasbih?" Tuh, sakit. Kalau lagi sehat, "Nak, mana remote?" Mana yang nikmat, mana yang musibah. Gitu kurang lebih dipahami, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dipertemukan lagi dengan subuhnya. Kita bersyukur lagi diberi begitu banyak nikmat. Dengan semuanya kita menjadi bisa melangkahkan kaki ke rumahnya. Kita salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita i'tikaf sejenak dalam rangka meneruskan silaturahim, sambil juga dalam rangka meneruskan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada tujuan lain kecuali bagian dari usaha untuk kita menambahkan kedekatan kepada agamanya, kepada ajarannya, dan sekaligus kepadanya. Bahkan tak berlebihan kalau kita juga berkata, mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya. Karena semua ini bagian dari ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah berjanji, kalau kalian bersyukur aku tambah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita masih berada dalam bab jenazah. Belum sampai kepada inti bab jenazah, yaitu pengurusan jenazah. Insya Allah satu pertemuan berikutnya baru kita sampai pada bab inti jenazah, yaitu pengurusan. Sekarang temanya istihbabu talabil maut fi ahadil haramain. Disunnahkan berharap mati di salah satu dua tanah suci. Disunnahkan dalam konteks ini dipakai kata bukan sunnah, bukan tatawwu, bukan nafilah, tapi istihbab. Ada pesan makna istihbab itu artinya disenangi. Begini akarnya. Kata sunat dalam fikih banyak diungkap oleh banyak kata. Pertama, sunnah yang makna terminologisnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Benar begitu kan, banyak di media sosial itu disalah-salahin. Emang begitu maknanya.
Yang kedua tatawwu, sunnah juga artinya. Pesan makna spesifik yang ada di balik kata itu. Tatawwu artinya sukarela. Maka sukarelawan, relawan itu bahasa Arabnya mutatawwi'un, karela dia. Ya, relawan mutatawwi'un. Jam 3 malam tahajud, padahal nggak diwajibkan. Tuh terasa makna sukarela, senang. Kalau tadi kita sholat subuh kan karena diwajibkan, ya betul tidak? Kalau nggak diwajibkan sholat subuh, pada sholat subuh apa enggak? Nah, apa maknanya? Diberi kesan oleh makna, Allah luar biasa lebih senang ketika kita melakukan yang sunnah ketimbang yang wajib, maka jangan diremehkan, gitu kurang lebih. Yang ketiga, sunnah disebut dengan kata nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Maka maknanya secara fungsional, ibadah-ibadah sunnah itu menambahkan ibadah fardu yang kurang. Karena itu sering kita dengar nanti di akhirat pertama kali ditanya sholat, periksa sholat fardunya, periksa sama malaikat. Oh sempurna, kutibat tammah, maka ditulis sebagai sempurna. Artinya ibadah lain nggak diperiksa lagi. Sebab itu memang yang dinyatakan secara amat tegas, sholatnya baik maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau umpamanya diperiksa ada kurang sholat fardunya, apa kata Allah kepada malaikat? Unzuru fi salati abdi hallahu min tatawwu. Apa ada, periksa lagi, apa ada mengerjakan sholat sunat, kalau ada memenuhi kekurangan yang ada pada sholat fardu atau tidak. Kalau memenuhi, mencukupi, menambal, kutibat tamatan, itu namanya nafilah. Dan yang kemudian mustahab nih yang dipakai dari kata hub. Hub itu suka, hub itu cinta. Mustahab sangat dicintai, disenangi, ya. Senangi. Kembali ke judul istihbabu thalabul maut. Boleh, Allah senang kalau pergi ke tanah suci Makkah, Madinah, umroh atau haji, umpamanya di dalam hati kecil tuh dia punya harapan meninggal di sana, itu maksudnya. Boleh apa enggak nanti kita baca. Akan kembali pada prinsip umum hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Pertanyaan, ada enggak di antara kita umroh atau haji berharap mati di sana? Ada apa enggak? Maksudnya menambah memahami ini harus jauh lebih kritis, bukan persoalan disenangi mati di sana, bukan. Mati mah di mana juga sama, ya dah? Akan tetapi kalau mau dikritisi, disunahkan mati dalam keadaan posisi ingat kepada Allah. Itu kondisi psikologis ada selalu pada kondisi ingat sama di sana jauh lebih memungkinkan ketimbang bukan di sana. Iya atau tidak? Gitu maksudnya. Oleh karena itu dalam tema istihbabu thalabil maut fi ahadil haramain, intinya adalah disunnahkan meminta mati pada saat kondisi batin pikiran ingat kepada Allah. Nggak usah di sana.
antara di masjid sama di luar masjid. Di luar masjid katakan di lapangan lagi nonton sepak bola, mana yang lebih banyak ingat kepada Allah, di sana apa di masjid? Tuh gitu maksudnya. Ya, bukan berarti tidak boleh mengharap mati di sana, bukan. Ini babnya mustahab, ingat. Oleh karena itu ketika substansinya adalah ingat, maka boleh jadi ingat, bahasa Al-Qur'annya zikir kepada Allah itu adalah intinya ibadah. Sebab ingat kepada Allah di dalam Al-Qur'an itu adalah pekerjaan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam situasi dan kondisi apa saja. Situasi dan kondisi kehidupan itu disebut dalam Al-Quran cuma 3. Alladzina yazkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk. Yang ketiga, wa ala junubihim. Itu dia ciri-ciri ulil albab. Maka kembali ke judul ini, substansinya adalah dalam posisi ingat kepada Allah. Oke. Yustahabbu talabul maut fi ahadil haramain. Disunnahkan berharap meninggal di salah satu 2 tanah suci, Al-Haramul Makki wal Haramul Madani, baik tanah suci Mekah dan atau tanah suci Madinah. Haram artinya suci, Masjidil Haram, ya, suci. Masjid haram, babi haram, sama nggak kata haramnya? Sama. Apa arti haram? Haram itu harus dihormati. Dalam konteks masjid maka diartikan sebagai masjid itu tempat yang harus dihormati. Dibagusin lagi maknanya, tempat suci masjid, nggak boleh ada kemusyrikan maksudnya. Babi haram harus dihormati. Gimana dihormatinya? Yaitu menjaga hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama terhadap itu namanya menghormati. Jadi haram, sama itu. Nah, Allah ciptakan tempat. Dari sekian tempat dia pilih, ada tempat-tempat yang lebih mulia, yang lebih suci ketimbang yang lain. Itu makanya Makkah, Madinah yang dia pilih, pilihan dia, bukan pilihan siapa-siapa. Maka dia yang menyebut sebagai tanah haram. Diberi batas itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Dulu mah pakai kayu aja. Kalau sekarang ada tembok, itu batas tanah haram. Di sana itu ya kita disunahkan, tidak selalu dimaksud haram, tanah haram tidak selalu di Masjidil Haram. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini dia hadisnya. 5 rawahul Bukhari an Hafsah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hafsah radhiyallahu anha, anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar berkata, berdoa di sini maksudnya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allah beri aku rizki berupa syahid di jalan Allah, di jalan Engkau. Waj'al mauti fi baladi rasulika, jadikanlah matiku, doanya Umar itu, di negeri kelahiran Rasulmu, dilahirkan di Mekah. Fakultu anna haza, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, bagaimana ini? Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, ya'tini bihillah insyaallah,
Maka datanglah kepadaku, kata Rasulullah, bab tempat kelahirannya di Mekah, kepadaku tempat kelahiranku, jika Allah menghendaki. Rawahut Tabrani an Jabir. Iya, insyaallah udah dipaham dari mana standar basic dasar diambil tema disunnahkan berharap meninggal di Mekah atau di Madinah. Udah kebayang ya? Jadi yang punya harapan seperti ini ya harus ke sana. Kalau berharap doang nggak ke sana, nggak mati-mati di sana. Iya. Tempo hari ada angin topan besar menjatuhkan apa itu namanya, keren. Banyak nggak yang mati? Banyak. Iya. Mau? Hah? Enak dapat kompensasi. Ya dah. Terus keluarganya itu anaknya nunggu di rumah, asik dapat kompensasi. Ya tidak? Karena bapaknya pergi haji udah sepuh. Kebetulan bapaknya nggak termasuk yang kena, keren. Lah kok bapak apa nggak kena? Ya soalnya dia nungguin kompensasinya itu kan. Ya sudah. Hadis berikutnya an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bahwa Nabi bersabda, man mata fi ahadil haramain bu'isa aminan yaumal qiyamah. Barang siapa yang meninggal di salah satu dua tanah suci, maka nanti saat dibangkitkan berada dalam kondisi psikologis gitu kurang lebih aminan, tenang, aman. Lagi-lagi harus dipahami, amannya yang saat dibangkitkan itu bukan karena matinya di tempat itu, tapi matinya mati baik. Iya atau tidak? Umpamanya jamaah Indonesia 200.000 berangkat, kan belum tentu semuanya sampai ke sana ibadah. Iya atau tidak? Ngaku, ayo ngaku. Ada sono pengen beli korma aja sama umpama, iya tak? Iya. Dan memang faktanya secara psikologis ketika masih di tanah air pengen cepat sampai di tanah suci. Ya atau tidak? Siapa di antara sekian jamaah itu kalau sudah sampai di sana tidak pengen cepat pulang? Pengen cepat pulang apa tidak? Pasti. Apalagi kok ini lama benar ini. Gitu kurang lebih. Oke. Wa fihi Musa ibnu Abdurrahman, dalam hadis yang diceritakan tadi ada perawinya namanya Musa bin Abdurrahman. Zakarahu Ibnu Hibban fi Siqat, juga disebut oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Wa Abdullah bin Mu'mil, dan ada nama seseorang bernama Mu'mil. Selesai. Berkaitan dengan boleh berharap mati di salah satu dua tanah suci. Iya. Ini judul baru. Berikutnya mautul faj'ah, mati mendadak. Kan sering tuh matinya mendadak katanya. Mendadak kan menurut kita, menurut Allah ada mendadak? Enggak. Ini kita semasjid ini udah tentuin kapan matinya, hari apa, jam berapa, apa sebabnya. Allah udah tahu belum? Sudah. Kalau sudah tahu bisa dibilang mendadak.
Oleh karena itu tema ini memberikan respon terhadap sementara masyarakat, termasuk kita barangkali yang suka berkata matinya mendadak. Tuh. Rawa Abu Daud an Ubaid bin Khalid As-Sulami, rajulun min ashabin Nabi. Abu Daud meriwayatkan dari Ubaid bin Khalid As-Sulami. Si Ubaid ini salah seorang sahabat Nabi. Qala marratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali si Ubaid ini berkata tentang Rasulullah. Summa qala marratan, kemudian satu kali lagi tentang Ubaid dia sendiri. Qala, Rasulullah bersabda, kata dia, mautul faj'ati akhzah asif. Mati mendadak adalah satu proses pengambilan yang sangat disayangkan. Kalau bisa jangan, gitu kurang lebih. Nah, jangan sampai salah paham. Mendadak diakui menurut pandangan manusia, menurut pandangan Allah nggak ada mendadak. Dan bahkan secara tidak langsung kita sering kok begitu. Tadi sholat subuh ada si A masih sholat di sebelah, ntar jam berapa, jam 7 meninggal. Udah pada komentar, hah, kemarin tadi subuh di sebelah saya. Tuh, itu kan ungkapan mau mengatakan mendadak sekali kayak begitu, ya. Andai kata itu terjadi kayak begitu persis, ini dia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul faj'ah ahzah asif, adalah proses pengambilan oleh Allah yang sangat disayangkan. Sayangkan. Aspek apanya yang kemudian disebut dalam hadis ini disayangkan? Berarti kalau tidak mendadak lewat sakit panjang itu tidak sebuah proses pengambilan yang disayangkan. Iya atau tidak? Baru kemudian untuk memahami secara lebih baik kenapa yang lewat sakit tidak disebut sebagai proses pemanggilan atau kematian yang tidak disayangkan, sementara kalau tidak proses sakit itu disayangkan. Lagi-lagi jangan salah paham, jangan salah mengambil kesimpulan. Sebab ada hadis lain yang luar biasa menjelaskan pasti benarnya sakit itu menggugurkan dosa. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tuh. Maka kalau memang benar diakui seperti ada di tengah fenomena masyarakat ungkapan mati mendadak tanpa sakit lagi, dia nggak mengalami proses pembersihan dosa. Ya, itu yang dimaksud disayangkan. Namun bukan berarti ada orang yang mati mendadak seperti dalam ilustrasi tadi dia nggak dimaafi, bukan. Akan tetapi jauh lebih cenderung kepada kita hendaknya mensyukuri sakit. Ada nggak di antara kita yang mensyukuri sakit? Sakit umumnya dikategorikan musibah, gitu kurang lebih standar kita. Kalau Nabi saja bersabda bahwa sakit itu adalah proses menggugurkan dosa, seneng apa enggak kalau sakit? Kayak apa fenomenanya? Gara-gara sakit jadi banyak istighfar apa tidak? Tuh, itu prosesnya. Kalau lagi sehat, cari kebahagiaan, kegembiraan. Ya atau tidak? Tuh. Kalau lagi sakit, maka dia berkata kepada anaknya, cucunya, "Nak, mana tasbih?" Tuh, sakit.
Kalau lagi sehat, nak mana remote? Mana yang nikmat, mana yang musibah. Gitu kurang lebih dipahami, ya. Kembali, mati mendadak hanya dalam dalam pikiran kita. Bagi Allah nggak ada yang mendadak. Yang kedua, kalau informasinya mati mendadak disayangkan, maka maknanya kalau mati sakit tidak, karena lagi sakit itu diproses pengampunan, pengguguran dosa. Dan yang ketiga, jangan dipahami pula atau kemudian berburuk sangka ketika ada orang mati mendadak dalam tanda petik tak ada proses pengampunan, bukan. Oleh karena itu substansinya nggak usah ada urusan mati mendadak atau tidak mendadak. Memang seluruh kehidupan kita ini adalah tujuannya mati. Ada nggak yang tujuannya bukan mati? Tuh, ketika dinyatakan seluruh kehidupan ini tujuannya adalah mati, maka ada maksud di balik itu, siap-siap. Bahkan sampai pada titik bagi orang beriman tidak ada istilah mati, cuma pindah, iya atau tidak? Pindah. Bahkan bahasa Al-Quran bukan pindah, pulang. Kalau lebaran pulang kampung apa enggak? Pulang kampung kita, mati itu. Maka ungkapannya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya ini ya, sawabu man mata lahu walad, pahala orang yang meninggal punya anak. Ya, anak kecil meninggal dapat pahala, ya. Oke, anak tidak saja anak kandung, anak keponakan, anak asuh, anak murid. Oh, seneng tuh dapat pahala. Sebab secara sederhana saja itu sudah bisa diambil maksud dan kesimpulannya. Mereka anak konotasinya cinta. Ada orang yang tak cinta sama anak. Cinta maksudnya sayang. Maka saat dia tidak ada, itu ada harapan besar. Karena saat kita hidup dia kita sayangi, maka saat kita tiada dipastikan dia juga sayang sama kita. Kita yang sudah meninggal, katakan, bukan berarti butuh sayang dia dalam artian duniawi, tapi substansinya satu, yaitu doa. Kita dengarkan sama-sama. Rawal Bukhari an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Anas. Anas dari siapa? Dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, ma minan nasi min muslim yutawaffa lahu salasah lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Tak ada seorang muslim pun wafat, dia punya 3 anak, belum mencapai usia balik, kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga berkat kasih sayang Allah kepada mereka. Allah sayang sekali. Allah sayang kepada anaknya luar biasa, mudah diduga. Kan itu dia yang ngasih, itu dia yang menciptakan anak-anak itu. Diciptakannya kita semua ini, termasuk anak yang sedang dibicarakan ini, adalah atas dasar kasih sayangnya. Dia menciptakan alam semesta saja atas dasar kasih sayangnya. Dari sekian ciptaannya, paling pertama utama dimuliakan, diberi SK sebagai khalifah adalah manusia. Lebih menonjol kasih sayang Allah saat dia
sebagai pencipta manusia, karena dia yang mewakili, gitu kurang lebih tersebarnya ajarannya, maka otomatis pada saat dia membutuhkan kasih sayang orang tuanya, harus diambil, dia juga yang mengambil, maka muncul kasih sayangnya tertumpah kepada si anak. Karena tertumpah kepada si anak yang dia ciptakan, dan dia ciptakannya lewat sebab orang tuanya, maka dimasukkan ke surga. Tuh gitu. Yang punya anak kecil angkat tangan. Nggak ada ya? Udah nggak ada yang punya anak kecil. Kali ada yang pengen masuk surga. Ya. Jadi kayak begitu prosesnya. Kesimpulannya apa? Luas sekali kasih sayang Allah. Luas sekali. Tidak bisa dijangkau oleh kalkulasi akal pikiran kita. Maka sampai pada titik boleh jadi kalian masuk surga bukan karena ibadah kalian. Lalu muncul ada statement yang kemudian viral dan kontroversial ketika Nabi berkata seperti itu. Kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Sahabat kembali kepada bertanya kepada Rasulullah, kalau engkau bagaimana? Termasuk aku. Termasuk aku. Nabi masuk surga bukan karena amalnya. Apa sebab? Amal seorang nabi, nabi paling baik saja diukur dengan kasih sayangnya nggak seberapa. Itu maksudnya. Kemudian jadi viral, kontroversial, disalahpahami. Ya atau tidak? Berani-beraninya bisa bilang nabi belum tentu masuk surga. Bukan begitu. Itu salah paham, seperti halnya juga banyak hadis yang tadi kalau tidak dipahami secara proporsional maka menjadi bertentangan pikiran kita. Ketika Nabi ditanya, kalau engkau bagaimana masuk surga? Apakah berdasarkan? Tidak. Termasuk aku juga tidak. Kan itu intinya yang harus dipahami. Memberikan informasi bahwa semuanya masuk surga karena kasih sayangnya. Ada orang baru tobat saja belum mengamalkan, tobatnya juga baru niat saja. Tuh di surat Yasin ada seorang tokoh namanya Habib An-Najjar. Ketika Nabi Isa memberikan utusan sebagai guru untuk mengajarkan ngaji di sebuah daerah wilayah namanya Antokia, ditolak mentah-mentah. Dari kejauhan ada seseorang yang datang untuk mengingatkan saudara-saudaranya, terima ajarannya, terima. Dia belum beriman. Tetapi kemudian dia menyesali, kenapa ya saya belum beriman? Tuh ayatnya, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa ya? Tuh dia menyesali. Kenapa ya saya nggak ikut? Padahal sedang sakarat. Akhirnya dikirim malaikat memberitahu kepada dia siapa itu, Habib An-Najjar, kamu masuk surga, kamu diampuni. Direkam peristiwa itu, dicatat dalam Al-Quran, diinformasikan kepada kita setiap malam Jumat, dibaca. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya umatku tahu, tuh ya laita qaumi ya'lamun, bahwa aku sudah diampuni dan aku dimasukkan ke golongan orang-orang yang mulia. Itu dia. Surga adalah kasih sayang. Apa maknanya buat kehidupan keseharian kita? Emang begitu kata Nabi. Man yarham yurham. Siapa yang sayang maka dia juga akan disayang. Suruh menebar kasih sayang. Kata Nabi kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau kalian mau ketemu aku, tuh aku ada di orang miskin. Maka ketika sampai ketemu kita sama Allah, ya bukan dalam artian fisik.
Kembali ke sini. Yang kedua, Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annan nisa qulna lin nabi. Ibu-ibu pada bilang kepada Nabi, ij'al lana yauman. Aku minta dong satu hari saja. Minta untuk berdialog dikit nih. Fa wa'adhahunna. Maka kemudian Rasulullah menasehati para ibu itu. Wa qala, lalu berkata, ayyumamra'atin matalaha salasatun minal walad. Perempuan mukmin mana saja yang meninggal, dia punya 3 anak kecil, kanulaha hijaban minan nar. Mereka itu adalah dinding dari api neraka. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Terus tanya lagi dia, itu 3, bagaimana kalau 2? Iya 2. Bagaimana kalau 1? Iya, anak 1 juga menjadi hijab. Maknanya bukan sekedar yang kita pahami secara harfiah, akan tapi juga ini memberikan pengajaran. Didik itu anak supaya kita meninggal nanti dia bisa berdoa. Itu maksudnya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan husnul khatimah kepada kita sekalian. Ada tanya boleh, nggak ada juga boleh. Jadi nggak ada yang nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari keterangan tadi, ya, saya mendengar bahwa kita berharap meninggal di tanah suci itu memang boleh, bahkan sunnah. Baru-baru ini saya mendengar Panji Gumilang itu, yang Al-Zaitun juga menyatakan kita tidak boleh berharap meninggal di tanah suci. Kan Indonesia juga sudah suci, apakah itu sesat gitu ya? Kedua, apakah semua yang sakit itu pasti diampuni dosanya? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jauh hari pada pidato terakhir Haji Wada udah berpesan, karena sudah menduga di akhir zaman nanti ada yang sesat. Maka pesannya, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Umum kita udah paham semua. Aku tinggalkan 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh pada 2 perkara ini, kalian dipastikan tidak sesat. Quran dan hadis. Maka kalau tidak berpedoman kepada Quran dan hadis, otomatis sesat. Jadi secara konseptual nggak ada kesulitan untuk melihat orang itu sesat apa tidak. Baru kita buktikan lewat hadis saja. Kata Nabi, kalau sholat berjamaah laki-laki di depan, perempuan belakang. Lah terus kalau yang disamakan jajarannya, beda nggak sama hadis Nabi? Beda. Udah ya, jangan saya yang bilang sesat. Itu gampang. Kata Nabi, sholat berjamaah itu harus rapat-rapat, terus direnggangin. Sama apa beda? Seolah Nabi saat itu 15 abad yang lalu bersabda, yang kayak begitu memang nanti ada, bahkan lebih dahsyat lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tuh, Nabi bersabda di dalam Al-Qur'an. Ini dianggap kalam Allah. Dibelain lagi. Lah yang ngebelain sama. Terserah mau dokter atau bukan. Iya kan? Oleh karena itu ketika banyak nyebut dokter, saya sebenarnya ingin mengatakan, di Al-Quran nggak ada profesor, nggak ada dokter, nggak ada kiai, nggak ada haji, nggak ada ustadz, nggak ada. Yang ada itu ulama. Tuh, apa itu cirinya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tuh yang takut, tuh dia ulama.
Jadi bukan profesor. Apa artinya profesor, doktor, haji, kiai segala macam tapi tak takut sama Al-Quran? Bukan. Gitu logikanya. Enak, kita jadi nggak sesat ketika mencari siapa yang ulama, siapa yang bukan. Apa makna takut dalam konteks ayat tadi? Yaitu cirinya ulama, takut kalau perintah Allah dalam Al-Quran yang sudah dilaksanakan belum pas. Tuh dia takut. Takut kalau larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran sudah ditinggalkan tapi belum pas, belum sesuai. Itu takut. Dan rasa takut itu muncul luar biasa besar justru saat sakarat. Itu dia ciri orang-orang istiqomah. Jadi demikian, ya. Belum lagi soal yang lain. Apalagi disuruh rapat dia renggangin, dalilnya salah lagi. Tafassahu, oh renggangin, yafsahillah. Kan bukan sholat jamaah itu, ini majelis nih, ini udah penuh nih, penuh sesak umpamanya. Emang begitu majelis Nabi. Ada yang datang, kagak pada ngasih duduk, maka turun ayat itu, renggangin, kasih dia duduk itu sebelah. Iya. Terus yang kedua apa ya? Pak Anwar jawab sendiri ya. Oh iya, betul, ini pertanyaan bagus. Jangan gara-gara pengen diampuni, dia bikin gara-gara supaya sakit. Bukan, bagus tanyaan. Secara psikologis Allah tahu betul orang kalau dikasih sakit tuh jadi ingat sama dia. Itu tujuannya. Oleh karena itu orang-orang tertentu kalau sakit malah justru dia terima kasih. Terima kasih. Yang kayak begitu dikit sekali. Kita umumnya syukur juga, terima kasih juga kepada Allah. Itu kalau dapat nikmat. Tapi kalau dapat musibah dalam tanda petik, pada terima kasih apa enggak? Ada yang terima kasih cuma sedikit. Maka Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Bahasanya syakur. Dikit yang terima kasihnya karena musibah. Ya, jadi maksudnya begitu. Kayak tadi, kalau lagi sakit minta tasbih, kalau lagi sehat itu kan udah, itu mah simbol aja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ada yang nanya lagi, udah siang. Ada lagi? Oh, ibu tuh. Ibu. Ya, silakan. Ini guru ngaji kita, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz dan hadirin jemaahnya. Saya mau menanya sedikit, Ustaz. Ada dua mungkin pertanyaannya. Pertama, apakah benar orang yang meninggal di hari Jumat itu pasti atau tidak masuk Ustaz atau masuk surga? Dan yang kedua, ada sedikit dulu tema, mohon maaf. Apakah benar setiap orang yang meninggal setelah dia bumi, dia akan dihimpit oleh bumi? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal hari Jumat, apa namanya, masuk surga. Oh, itu dalam kajian bahasa namanya balaghah, itu mendorong untuk bersiap-siap dari 1 minggu, khusus hari Jumat lah. Kalau Sabtu minggunya, Senin, Selasa, Rabu, Kemisnya nggak pada ingat, Jumat ingat ya, dorong. Maka paham berikutnya, kalau hari Jumat itu masuk surga bukan karena harinya, karena amalannya. Oleh karena itu, karena faktornya amalan, maka nggak perlu hari Jumat. Hari Kamis siap, hari Rabu siap, hari Minggu siap. Tuh gitu. Allah membedakan hari, membedakan waktu bukan karena harinya, karena isinya. Bapak Ibu, hari kerja dulu 6 sampai Sabtu. Ya dah? Hari. Diliburin. Sabtu
nggak kerja. Maka karena isinya nggak kerja, Sabtu jadi sama Minggu. Ya betul tidak? Tuh sama. Oleh karena itu isinya. Ramadan juga begitu, dia paling mulia, itu mendorong jangan sampai kayak bulan lain. Tapi apa artinya Ramadan kalau nggak pada puasa? Jadi Ramadan nggak jadi. Kembali isinya bagus, mendorong, dan bentuk berita dalam Al-Quran, ayat atau hadis banyak yang kayak begitu. Siapa baca surat Kahfi malam Jumat juga masuk surga. Ada terasa mendorong apa enggak? Cuma yang rame di pasaran bukan surat Kahfi, surat Yasin. Kenapa? Kahfi kepanjangan. Akhirnya Yasin itu, ya. Iya. Ini lupa lagi yang kedua apa tadi? Oh, dihimpit. Iya. Itu juga mengingatkan. Pertanyaan, ngeri apa enggak dihimpit? Ngeri. Mau apa enggak? Enggak. Kalau enggak ya iya. Jangan termasuk orang yang dihimpit. Gitu. Intinya adalah bekal amal soleh. Tuh. Ada 3 yang ikutin jenazah. Ada saudaranya ngikut. Ada hartanya ngikut. Amalnya ngikut. Terus yang 2 pulang. Tuh amal soleh. Tuh. Ya Allah a'lam bissawab. Kita sudahi dulu ya. Iya. Kita sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.